eh Baik, Dede sekalian, malam ini kita ngobrol ringan saja tentang GitHub ya. Kebetulan di sini ada yang sudah beradir mungkin dari kelas penguraman beberapa berlanjutan. Ada junior saudara di sini Awalia Salsabila, mungkin di situ akunnya semester 2 cewek. Kebetulan ada project yang saya share. Mudah-mudahan nanti bisa di apa namanya di kutak-katik ya kan. Kemudian juga menambah pengalaman. Kalau nanti ada pertanyaan pernah ngerjakan proyek, paling tidak sudah pernah ya. Kebetulan mungkin belum pernah menggunakan GitHub sebelumnya dalam hal akunnya ya. Kalau download-download mungkin udah sering karena GitHub ini menyimpan jutaan atau mungkin ratusan juta source code yang bisa kita download secara gratis ya. Oke, saya coba untuk share screen saja. Kita mulai dari ini layer 2 saya ya. Untuk GitHub sendiri, kita bisa artikan salah satu eh, sistem yang digunakan untuk menyimpan ataupun sebagai repository, project, ataupun hal yang lain, tidak hanya project ini ya, berbasis cloud. Dan sampai sekarang ini sifatnya masih ada yang free, dan tentu ada juga yang bayar ya kan. Untuk pemiliknya sendiri sekarang sudah diakuisisi oleh Microsoft. Jadi sekarang yang punya GitHub ini adalah Microsoft. Oke, saya anggap saudara kalau dari awal ini saudara sign up aja bagi yang belum punya akun nanti. Sign up biasa, kemudian nanti diikuti aja sampai habis proses sign up-nya. Ada email mungkin, nama, kemudian apakah guru atau student gitu ya kan, teacher atau student, pilih aja student. Kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang sifatnya hanya untuk melengkapi. Selanjutnya nanti saudara akan masuk ke akun. Ini contoh akun saya. Kalau akun saya belum terlalu lama, mungkin hanya sekitar dari tahun 2011, baru 12 tahun lah ya. Baru 12 tahun. Nggak terasa ternyata sudah 12 tahun ya. Oke, sekarang untuk download, ini download dulu ya kan. Kalau download repository orang lain, ya kita hanya tinggal klik tombol download saja. Misalnya kita cari dari depan sendiri ya. Kita cari misalnya di sini Laravel. Oke, ini misalnya Laravel. Kita tinggal cukup gunakan tombol code, kemudian download zip. Ini kalau downloadnya langsung dari website ya. Atau kita bisa gunakan alamat Git-nya. Ini cara pertama yang paling gampang adalah download zip-nya. Oke, sekarang kalau untuk mengambil dari repo ini cukup ada tombol zip-nya, kemudian kita gunakan mouse. Bagaimana kalau seandainya kita ingin meletakkan ke sini? Kita yang memasukkan data ke repository, bukan ngambil ya kan. Kalau untuk membuat atau meletakkan file kita ke repositorinya, langkahnya ada dua. Ini saya ke profil saya sendiri. Ada di menu repositories di sini. Ada 53 repository saya, sebagian privat, sebagian public. Untuk memasukkan file kita ada dua cara. Yang pertama melalui command line, yang kedua pakai GitHub Desktop. Untuk command line ada yang sudah disediakan oleh GitHub itu sendiri namanya Git Bash. Saya coba lihat di sini. Atau Git Bash ya, atau apa bacaannya.
Git bash gitu ya. Ini sudah disediakan oleh Git sendiri. Ini menggunakan command line atau kita gunakan command prompt bawaan dari Windows karena kebetulan saya pakai Windows, atau mungkin terminal kalau saudara pakai Mac. Begitu juga yang pakai Linux sama. Ini eh, kebetulan tampilannya ini sama. Kalau saya pakai Windows 11, tampilannya sama antara Git bash punyanya si Git dengan yang command prompt ya. Ini cara pertama. Cara kedua pakai GitHub Desktop. Ini yang paling gampang. Ini paling gampang. eh Kebetulan tadi sudah ada yang saya ubah. Jadi kalau diubah dia langsung detect. Soalnya yang inilah ya, mungkin belum ada saya ubah. Oh, udah ada juga perubahan. Atau yang ini ada perubahan juga. Mana yang nggak ada perubahan? Atau yang ini? Ini belum ada perubahan. Ini nanti saudara akan diminta login username dan passwordnya. Kalau nanti sudah installnya cukup ringan dan tidak ribet. Tinggal klik 2 kali langsung jalan dia kalau nggak salah. Nanti dimintanya username dan password. Silakan masukkan yang saudara daftarkan di GitHub Desktop. Di GitHub webnya ya. Masukkan yang sudah didaftarkan. Kemudian nanti saudara akan diarahkan ke 2 kolom seperti ini. Ada di sini repository. Kemudian di sini ada 2 menu antara branch-nya sama status untuk push-nya gitu. Oke, itu tadi ya. Ada 2 cara, ada command line, ada melalui GitHub Desktop. Oke, sekarang saya coba untuk buat satu buah repository baru dari tombol new di sini bisa dari profile atau dari repository di sini new. Kalau saya dari profile tadi, profile. Nah, ini dari profile, sini tombolnya dari sebelah kanan atas, Build New Repository, atau dari menu repository-nya, kita pilih New Repository. Oke, saya buat. Nanti dia detect apakah bisa dibuat atau tidak. Boleh menggunakan huruf besar, boleh. Tapi saya biasanya huruf kecil, kemudian ditambah strip atau dash ya. Misalnya PBWL, pemrograman berbasis web lanjutan ya, untuk yang kelas saya. PBWL UAS misalnya. Ini deskripsinya opsional, boleh diisikan. Ujian akhir, semester, dan programan berbasis web lanjutan 2021. 2023, maaf. Pemrograman. Tinggal pemrograman. Oke, sudah. Kalau public bisa dilihat orang lain, kalau privat hanya kita saja. Dulu sebelum diakuisisi oleh Microsoft, ini private ya. Itu bisa kita gunakan kalau seandainya sudah pro atau udah bayar. Akunnya akun berbayar. Jadi sekarang kita bisa buat yang private. Kemudian add readme filenya, ini juga opsional. Tidak dibuat sekarang boleh. Kemudian git ignore-nya di sini juga boleh diabaikan. License-nya juga boleh diabaikan. Yang .git ignore ini ada file yang tidak perlu kita masukkan.
Tapi dia nanti diinstal secara lokal saja gitu. Kayak di Laravel itu. Laravel itu kalau sudah kita install semua, misalnya sampai 100 mega gitu, di lokal kita. Tapi kalau dia di-upload ke repository, dia cukup nanti kita masukkan yang penting-penting saja. Yang selebihnya boleh kita install di lokal gitu. Itu maksudnya. Jadi ada yang tidak perlu kita upload ke repository. Kita load saja di lokal menggunakan Composer misalnya. Oh, tentang Composer, seharusnya semua udah tahu. Mungkin juga Salsa sudah tahu. Untuk Composer ya. Kalau Laravel harus wajib ada Composer. Oke, ini repository. Oke, repository-nya sudah selesai. Sekarang kita ke GitHub Desktop. Tinggal kita clone saja dari sini. Current repository, add, clone. Ini tadi dari yang webnya. Kita ke GitHub Desktop, add, clone. Oke, kita letakkan kemana path-nya, foldernya kemana. Kalau langsung csam htdoc, kalau pakai SAM ya. Kalau pakai sistem operasi lain, silakan menyesuaikan. Kalau belum, ini saya buat karena sebelumnya sudah ke sini. Makanya dia juga mengarah ke sama Tedok. Saya choose saja, misalnya diarahkan ke sana. Kemudian kalau belum muncul misalnya di sini, boleh di-reload atau saya filter UAS. Nah ini dia, PBWL, UAS. Nanti local path-nya juga mengarah sana. Sama Tedok, PBWL, UAS. Clone. Oke, clone. Nah, sekarang posisinya sudah ada di sama Tedok. Saya buka dulu ya. Oke, ini layer 2, layer 1. Ini PBL UAS sudah ada di C sama Tedok, ini PBL UAS. Folder ini saya isi terserah. Ya sesuai yang kita mau, misalnya pakai kalau mau project sini project. Nanti setiap perubahan di folder ini dia akan didetek oleh GitHub Desktop di sini. Kemudian kita kirim ke repository ke sini. Misal sini saya buat satu buah file. Saya buat atau saya lakukan perubahan sama ya. File pertama. Oke, ini kosong ya, nggak ada isinya, 0 kilobyte. Sudah didetek di sini, file pertama. Oke, sekarang kita oper ke repository kita. Nah, sekarang di sini perhatikan si apa salsa mungkin. Kita repository itu ada branch namanya. Ya, branch itu bacanya. Cabang. Jadi repository ini bisa mengatur perubahan-perubahan itu termasuk ke cabang-cabangnya nanti dia atur gitu. Di sini ya nanti kita coba tes satu dulu nanti keluar cabangnya tuh. Oke, sebelum ada cabang, mungkin di sini yang muncul hanya main saja di sini. Main itu berarti kalau seandainya kayu dia cabang apa pokok utamanya yang yang apa namanya? Ya, yang pohon utamanya ini. Kalau branch itu cabang rantingnya ke kiri kanan. Ini pokoknya itu ya kan. Oke, sekarang kita commit. Dia minta pernyataannya apa commitnya ini. Kalau istilahnya commit, apakah langsung di push? Enggak. Jadi commit commit ini di bawah push. Kalau ngirim langsung ke repository namanya push. PUSH, push. Commit ini hanya baru mengasih tahu bahwasanya ada perubahan gitu aja. Misalnya commit pertama. Bahasa Indonesia saya buat ya. Commit pertama. Saya buat deskripsinya sama commit. Oke, kita belum punya cabang. Langsung ke utamanya saja.
Langsung ditanya di sini, apakah mau choose a branch? Saya anggap utamanya aja dulu. Sudah kita commit, apakah sudah nyampe ke sini belum? Kita mesti push dulu gitu kan. Atau di sini bacanya publish branch. Oke. Pushing to origin. Oke, kita coba sini reload. Oke, sudah masuk. Nah, di sini ada pokoknya. Kemudian kita bisa buat cabang baru. Nah, jadi kalau misalnya kita mengerjakannya rame-rame, bareng-bareng, kita bisa buat cabang baru. Ini cabangnya untuk salsa. Misalnya. Oke, new branch. Kita kasih namanya salsa. Source-nya ya dari main misalnya. Create new branch. Jadi nanti perubahan-perubahan yang dibuat di salsa tidak akan mempengaruhi ke main. Main ini hanya dipegang oleh yang punya repo lah seharusnya ya kan. Kalau misalnya saya, jadi jangan jangan submit ke jangan push ke main. Misalnya push ke branch masing-masing. Kalau kita rame misalnya ada 5 orang, gitu kan. Kalau ngerjakan tugas bisa gitu juga. Jadi kita tugasnya kelompok 5 orang. Nah, jadi nanti kasih branch masing-masing. Nah, ini branchnya salsa atau branchnya di Arya Agung Widodo, Nur Kosrina, Dwi Kustantia, Suwinda, Tursina. Nah, jadi nanti masing-masing branch itu bisa diisi oleh yang punya branch. Kemudian nanti yang punya repo bisa memilih mana yang di join, di merge artinya merge, gitu, merge. Mana yang di apa nanti digabungkan ke main utama sebagai satu buah program yang udah jadi ya kan. Mana yang mungkin tidak di commit atau tidak di merge, suruh perbaiki gitu misalnya. Nah, kelemahan di akun free ini anggota kita bisa untuk replace main ini gitu. Katanya di sini protect this branch karena saya punya kawan misalnya, dia minta diprotek sebenarnya main ini agar si kawan yang anggota kita tidak langsung timpa yang utama gitu. Harus diprotek sebenarnya, tapi harus berbayar deh. Ini kalau kita protect misalnya yang mainnya ya nanti dia minta bayar. Oke, sekarang saya lakukan perubahan. File pertama, saya buat perubahan aja gitu. Ini perubahan. Saya save perubahan karena udah ada saya isi ya kan. Jadi nanti ini juga dideteknya bahwasanya ada perubahan, termasuk di sini gitu. Oke, misalnya perubahan 1. Ini saya buat perubahan 1 semua. Ada 3 baris. Dia detect perubahan 1, 3 baris. Oke, saya commit. Second commit. Commit kedua. Commit kedua. Oke, commit to main. Push origin. Kalau saya push origin, dia masuknya ke mainnya. Nah, nanti lihat branch-nya. Branch-nya yang punya siapa. Main itu pokok utamanya itu. Batang utamanya. Jadi, kalau misalnya si salsa yang punya, ke salsa aja apanya gitu. Push-nya ke salsa gitu, jangan ke main. Artinya ini karyanya salsa sebagai anggota. Misalnya. Ke main. Nah, jadi nanti saya tengok branch-nya salsa, mana yang mau digabung ke main, nah, mana yang tidak, misalnya. Mana yang perlu diperbaiki dulu, misalnya.
Nah, lihat nanti branch-nya kalau kita tim. Jadi ini cabang ini. Saya pribadi juga bisa buat cabang sendiri gitu kan. Sebelum saya buat ke main. Jadi Laravel ini kita tadi sudah lihat Laravel. Misalnya tadi repo-nya sudah ada. Nggak usah saya buka lagi ya. Jadi Laravel itu kan di main ya. Dia public ya, bisa diambil. Dia di main. Sedangkan yang bangun itu kan tim. Yang bangun tim banyak orangnya gitu. Kreatornya itu ya yang punya repo lah ya. Banyak. Jadi masing-masing yang berpartisipasi dia punya brand sendiri gitu. Jadi nanti si Outwell itu dia nengok mana yang menurut dia cocok. Nah, ini di merge. Nah, akhirnya rilis lah versi sekian, versi sekian. Ini saya reload. Saya udah push tadi ya, push yang kedua kali. Nah, sini ada bacaannya commit kedua gitu kan. Kalau kita lihat nanti apa saja perubahannya nampak semua gitu. Termasuk kalau saya misalnya mau kasih komen di sini karena ini anggota saya, misalnya saya kasih komen. Bisa. Historinya di sini juga bisa kita lihat di sini komit. Komitnya kapan? Ya ngirim ke repositorinya kapan? Dan apa saja perubahan? Oke, sekarang saya mau komit ketiga. Ternyata baris kedua dan ketiga saya ganti 2 dan 3. Mana tadi? Ini 2, ini ke 3. Oke, saya save. Tengok. Oke, 1 di baris kedua 3 itu udah berubah dia. Merah udah hilang. Diganti dengan 2 dan 3. Jadi semua perubahan dia tangkap. Gitu. Saya buat komit ketiga. Komit ketiga. Komit. Push. Tadi branch-nya anggap saya di karena ini istilahnya saya yang punya repo ya mungkin ke main aja ke mainnya aja ya branch-nya eh, nggak saya buatkan branch gitu. Oke, sedang mengirim. Oke, kita reload di sini. Your internet connection unstable. Kalau saya pakai Zoom terus nggak stabil ya. Nah, oke, di sini ada komit ketiga. Historinya juga nampak komitnya kapan. Kemudian perubahan-perubahan juga nanti nampak itu di komit ketiga apa yang dirubah. Ini baris kedua dan ketiganya dihapus, diganti sama 2, 3 yang hijau ya. Nah, jadi nanti semua nampak. Yang berkontribusi semuanya nanti nampak. Oke, itu yang paling gampang menggunakan GitHub Desktop. Kalau saudara mau pakai command line juga bisa dengan cara yang sama. Kalau di sini, kalau dari command line kita nggak bisa lihat ya seindah ini ya kan, seindah pakai GUI, pakai desktop. Kita bisa lihat di sini semua project kita, tinggal ganti-ganti saja project mana lagi. Ini project yang udah saya selesaikan, yang lagi ongoing itu yang Pelita Bangsa. Oke, sampai di sini mungkin untuk sekedar obrolan ringan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang hadir boleh sharing-sharing, ngobrol santai aja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, bukan kuliah ini. Salsa, silakan Salsa. Ada yang mau bertanya? Iya Pak, saya tadi udah cukup ngerti nih, mau saya coba dulu Pak. Oke. Di sini juga ada menu project, project
Project ini bisa dalam bentuk task management. Task management itu kalau kita tim, kita bisa isi projectnya ini. eh, Misalnya ini saya buat project baru. Hanya untuk kita, artinya untuk tim saja. Jadi sampai di mana nanti yang kita kembangkan, misalnya sistemnya, kalau sistemnya kita kembangkan. Ini ada table, board, atau roadmap. Saya sering gunakan board. Board ini kayak di Trello dia. Kalau adik-adik pernah menggunakan Trello, oh ini zoomnya udah mau mati. Oke, ini beberapa menit lagi ya. Ya, udah mau mati nih zoomnya. Ini kalau saya create nanti dia akan membentuk to do in progress down. To do ini yang mau dikerjakan apa? Misalnya ada kita buat 3. Nah, kalau misalnya udah mau kita kerjakan 1, kita pindahkan ke progress. Tarik ke progress, oh berarti sedang dikerjakan. Kalau udah selesai, kita pindahkan ke done. Jadi nanti ini sama seperti kayak macam aplikasi to-do list itu juga. Kalau saya biasa di komputer saya sendiri juga saya gunakan yang Microsoft, bawaan Microsoft To Do itu ya. Kayak inilah. Eh, nah ini. Jadi to do saya buat di sini. Nah, ini banyak to do yang udah saya selesaikan. Bayar PBB semua tentang prodi banyak. Ini to do semua ini. Nah, karena kerjaan banyak, kerjaan prodi, kerjaan pribadi, kerjaan rumah, kerjaan nambah-nambah ya kan. Nah, ini banyak. Kadang satu hari itu bisa sampai 15 to do. Jadi kalau udah selesai kita checklist. Oh ini udah. Biar nggak lupa. Saya orangnya nggak pelupa gitu. Jadi kalau siang tadi kalau nggak diingatkan salsa, saya lupa juga ngeser apanya, repository-nya. Ini to do. Oke, nggak susah kok. GitHub ini nggak susah kok. Oke, sebelum mati Zoom kita, ada lagi yang mau bertanya? Atau dari kelas pengeraman web boleh bertanya. Sharing-sharing boleh. Atau sampai di mana UAS saudara? Sudah selesai? Sampai Jumat depan ya? Jumat apa Kamis? Kamis ya kan? Sampai tanggal 20 berarti sampai hari Kamis depan. Itu kalau nggak salah KKN juga sekali jalan itu kan. Nah, jangan sampai terbirit-birit nanti KKN ya UAS belum selesai. Nah, dicicil. Itu ada yang udah selesai, saya lihat. Berarti dalam seminggu UASnya seharusnya udah selesai walaupun yang nge-submit UASnya hanya beberapa orang, tapi seharusnya udah selesai, bisa dikerjakan dalam waktu seminggu barengan dengan UAS yang lain. Karena UAS saya memang project akhir, langsung buat artikel, langsung kita submit ke repository. Oke, Dedek. Ada sebenarnya masih ada ini waktu kita 7 menit lagi sebelum dimatikan oleh Zoom. Nggak ada yang mau ngobrol-ngobrol dari SI berapa aja ini? SI 2 ada SI 2. Ada Pak saya. Sabrina ada sampai mana Sabrina? Ada selesai? Belum Pak. Pak saya mau nanya Pak mengenai UAS kan Pak. Itu Hmm. yang artikelnya bisa itu mesti memuat sama project kita atau bebas Pak? Ya sesuai dengan project lah. Oke Pak. SI 2 kan udah ada yang selesai itu. Siapa Ayu? Iya udah Pak. Ah ya mirip punya si Ayu itu. Yang SI 3 ini ada SI 3 Tursina. Halo Tursina. Belum, Pak. Ah belum. Jadi sampai mana? Program udah. SI 4 silakan Tursina ngomong aja nggak apa-apa.
Udah dihidupkan mic-nya, matikan lagi. Masih error, Pak. Iya, itu kan videonya juga sudah ada. Ikuti aja videonya, seharusnya sudah selesai itu. Kemudian sharing dengan kawan-kawan, jangan sendiri gitu. Yang penting jangan sama yang dikerjakan. Kalau sama nanti dua-duanya hangus. Mungkin saya nggak akan kasih tahu, tapi tetap hangus dia gitu. Kalau sama dia, ada memang yang coba-coba yang nggak mau tahu gitu ya kan. Padahal sebenarnya mata kuliah kita ini kan penting. Ya artinya sampai di mana saya bisa menyampaikannya ya kayak gini lah gitu kan. Artinya ya kuliah itu berapa lah dapatnya di kuliah ya kan. Apalagi dapat yang istilahnya dosen masuk tak masuk ya kan. Berapa lah ilmu yang bisa kita serap. Ya kita harus banyak mandirinya gitu kan. Harus banyak mandirinya gitu. Kalau coding itu, cobalah saudara ukur nanti. Ini mungkin si salsanya semester 2. Coba tanya senior-senior saudara semester 6. Ini semester 6 ini yang selebihnya. Ini ada junior saudara sini, si Alwalia Salsabila itu junior semester 2. Nah, cobalah tanya senior-senior saudara berapa lama lah atau berapa berapa banyak lah waktu yang diberikan oleh dosen kita untuk coding. Bisa dihitung itu. Kebanyakan teorinya ya kan. Malahan ada yang praktikum dibawa ke teori ya kan. Ah, artinya ini nanti yang menjadi kelemahan juga lah bagi mahasiswa yang nggak bisa mandiri. Kalau saya sendiri memang coding itu banyak yang mandiri. Saya banyak mandiri, itu tidak saya. Materi-materi ini semuanya secara garis besar atau tidak gitu. Ya kalau kita tunggu dari kampus ya berapa lah yang bisa. Bahkan saya pun udah saya usahakan lah full ya kan. Tapi enggak juga ya. Dari S4 ada yang ada dari S4. Ada perwakilan S4 di sini. Enggak ada. Udah saya share juga di apa itu di tiap grup web lanjutan itu untuk malam ini ya. Saya rasa nggak mungkin dari 38 sampai 42 orang semuanya sibuk ya kan. Pasti adalah yang enggak ya. Tapi kalau kemauan nggak ada ya susah juga ya. Malah gratis ini. Saya kadang webinar saya itu berbayar. Nggak ada yang nyuruh kok, gitu. Bayarnya juga artinya dapat sekarung beras 10 kilo ya kan. Ya paling nggak yang bayar kita 100.000 gitu ya kan. 100 lempol. Kita aja yang mau gitu karena kita tertarik gitu ya. Ini kasih gratis pun nggak mau gitu. Nggak, karena belum nampak ya, belum belum tertarik. Web ini salah satu saya tidak hanya istilahnya apa ya? Oh, Bapak itu kan karena memang jurusannya web, makanya dia membela diri sendiri. Enggak juga ya. Jadi sebagai pandangan lah, web ini tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Dan web ini salah satu lapangan yang bisa dikatakan besar, besar apanya gitu. Besar kesempatan kita untuk di apa nama istilahnya, lowongan kerja lah atau apalah hasil. Untuk web ini banyak. Semua butuh web ya. Mulai perusahaan-perusahaan apapun butuh web. Hanya kadang-kadang nggak rezeki kita orang yang nangkap gitu kan. Ya, artinya banyak project tapi hanya kita mungkin yang nggak bisa nangkap. Gitu. SI 5 ada perwakilan? Nggak Ada ada? Pak. Oh, ada perwakilan. Rudi Riandi ya. Oke lah. Ya Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan, Rudi? Sementara nggak ada. Webnya sederhana aja bisa Pak, kayak yang di kuis kemarin Pak.
Sederhana boleh, yang penting jalan ya. Sederhana kan pertanyaannya, agak putus-putus suaranya. Baik, Pak. Oke. Oke, ini less than 1 menit ini. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah hadir malam ini ngobrol santai. Kalau nanti ada hal-hal seperti ini, saya coba undang juga lah. Kebetulan eh, saya juga lagi ada project, ada mahasiswa yang bantu. Saya coba share-share nanti yang perlu. Malam ngerasa saya tak apa-apalah malam ya kan.